Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita bisa kembali ketemu di dalam kebaktian bersama. Pada hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita awali kebaktian ini dengan menyiapkan hati terlebih dahulu. Kita akan masuk di dalam doa teduh. Saya mengajak jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Dengan satu pujiannya itu, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu hari demi hari bagi kami. Hingga saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk datang berbakti kepadamu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami tidak layak untuk menerima setiap kasih-Mu, karena kami sering tidak setia kepada Tuhan, bahkan kami sering mengecewakan hati-Mu. Oleh sebab itu, sebelum kami melanjutkan akan ibadah ini, kami mohon ampun terlebih dahulu. Kuduskan dan sucikan kami semua Tuhan, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Juga kami mohon berkat-Mu untuk ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh bertata di atas setiap puji-pujian, doa bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ayat emas yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya iman yang sudah Tuhan beri di dalam hati kita, sungguh-sungguh kita pelihara dengan baik. Bahkan kita harus membuat iman itu juga semakin bertumbuh hari lepas hari. Dengan cara apa? Yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengingat kembali ayat hafalan gereja kita di tahun 2020 ini dari Filipi pasal 1 ayat 22a. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi jika aku hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa pada hari ini dalam kebaktian ini. Yang pertama, kita terus doakan untuk gereja dan program pelayanan yang sudah direncanakan supaya semua bisa tercapai oleh kemurahan hati Tuhan. Kemudian kita juga terus mendoakan untuk seluruh jemaat, ya khususnya jemaat GP Kris Sidoarjo, agar bisa memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan di dalam setiap kesempatan yang ada. Sekalipun kita tinggal di rumah masing-masing, ibadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan sudah menyediakan fasilitasnya bagi kita, baik itu melalui YouTube, melalui Zoom. Ya, kita doakan supaya seluruh jemaat bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran firman Tuhan di dalam setiap waktu yang sudah ditetapkan oleh gereja. Kemudian kita doakan juga untuk bangsa dan negara. Ketiga pokok doa ini kita akan doakan bersama-sama.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau pada saat ini kami juga boleh membawa di dalam tangan-Mu untuk doa-doa kami, khususnya untuk gereja di tempat ini, Gereja GPK Sidoarjo. Tuhan, banyak program-program yang sudah kami rencanakan di awal tahun dan masih banyak yang belum tercapai. Kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati, memimpin supaya segala program yang kami canangkan ini bisa tercapai dan terwujud oleh kemurahan hati Tuhan. Dan satukan hati kami, baik itu hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat, agar kami juga mampu bergandengan tangan untuk mendukung dan terlibat dalam program yang ada, sehingga gereja ini Tuhan sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga selalu mendoakan untuk seluruh jemaat di dalam kerinduan untuk belajar firman Tuhan, karena ini adalah salah satu yang membuat iman kami bertumbuh. Oh Tuhan, bangkitkan semangat seluruh jemaat-Mu. Sekalipun selama ini kami sudah mulai terbiasa dengan tidak berkumpul di gereja dan juga kami beribadah dari rumah. Biarlah ya Tuhan, itu tidak membatasi kami untuk terus berkobar-kobar, memberi waktu, memberi telinga, memberi seluruh hidup kami untuk mau belajar firman Tuhan, karena di sanalah kami bisa bertumbuh dan kami bisa menjadi orang-orang yang semakin hari bisa memuliakan Tuhan. Jikalau selama ini Tuhan mulai ada muncul kemalasan di hati seluruh kami jemaat-Mu ini, kami mohon ampun, kiranya Tuhan pulihkan kami semua, sehingga kami tidak terlena dengan kondisi dan situasi yang ada, tetapi ini justru membuat kami untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk membuka hati, mendengarkan firman Tuhan dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menolong, mengasihani ya Tuhan, sehingga negara ini tetap aman dan terkendali, sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah kami dan seluruh masyarakat. Tapi biarlah oleh kemurahan Tuhan semua itu bisa terselesaikan dan kami bisa hadapi bersama-sama. Terima kasih Tuhan, layakkanlah doa kami ini dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian lagi dari PPK nomor 134. Tuhan memegang pimpinan, ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Hati
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mohon kemurahan Tuhan untuk memberikan kita ketenangan hati selama kita mendengarkan firman Tuhan ini. Saya ajak kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, segala kasih sayang Tuhan bagi kami. Jikalau pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh berbakti kepadamu dan mendengar firman Tuhan, kami percaya bahwa itu karena anugerah Tuhan. Karena itu tuntun kami Tuhan agar selama kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus memberikan ketenangan kepada kami dan menuntun kami agar kami sungguh-sungguh boleh tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, agar hamba-Mu juga boleh setia di dalam menyampaikan firman Tuhan dengan segala isi hati Allah di dalamnya, yang dapat mengubah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu tanggung jawab iman. Ya, tanggung jawab iman. Nah, saudara-saudara, hampir semua orang di dunia ini mengklaim diri sebagai orang beriman atau menyebut diri mereka sebagai orang beriman. Sama halnya dengan saudara dan saya. Ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus Yesus, maka kita menyebut diri kita sebagai orang beriman. Beriman kepada siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita semua saudara-saudara adalah, apakah kita yang menyebut diri sebagai orang beriman itu mengerti dan memahami apa itu iman? Ya, sekali lagi yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita yang mengklaim diri atau menyebut diri sebagai orang beriman itu mengerti atau memahami apa itu artinya iman? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita merasa sudah tahu tentang iman. Ya, kita merasa bahwa wah, iman itu gampang gitu ya. Kita berkata bahwa iman itu ya percaya. Iman itu ya percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kita juga mungkin memberikan pengertian bahwa iman itu adalah anugerah yang tidak boleh kita adakan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Atau mungkin ketika kita mengikuti sebuah ujian, saudara-saudara, dan di dalam ujian itu mempertanyakan tentang pengertian iman, mungkin kita bisa menyusun kalimat-kalimat yang jauh lebih sempurna, yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik dari pengertian-pengertian yang kita berikan, ya, yang kita tuliskan, menjawab pertanyaan tentang iman itu sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah iman hanya bisa dimengerti di dalam sesederhana itu? Apakah iman hanya sekedar percaya kepada Yesus Kristus? Apakah iman itu hanya sekedar ditunjukkan melalui kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kemudian kita menjadi orang yang beriman dan kita memahami itu sebagai pengertian yang sudah tuntas? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya berhenti pada pengertian-pengertian yang saya sebutkan tadi, bahwa iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu disebut sebagai iman yang ala kadarnya. Kalau kita hanya memahami iman di dalam sebatas pengertian itu, maka sampai mati pun saudara-saudara, kita akan tetap memiliki konsep yang demikian tanpa ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kita harus sadari saudara-saudara bahwa iman itu adalah hidup. Iman itu hidup.
Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi di dalam percaya itu ada sebuah pergerakan, dan pergerakan itu adalah pergerakan yang hidup, di mana kita tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana saya dibangun melalui doa-doa saya, bagaimana saya bisa sejahtera melalui apa yang saya imani di dalam Kristus, tetapi lebih daripada itu, bagaimana saya bisa mampu memikirkan pekerjaan Tuhan, bagaimana saya mampu memikirkan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan di dalam diri saya. Bukankah itu pengertian iman yang kita dapatkan di dalam Ibrani 11 ayat 1? Bahwa iman itu adalah melihat yang tidak kelihatan. Berarti ada sebuah tantangan yang lebih daripada sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya, saya kira itu iman yang begitu gampang, saudaraku. Semua orang bisa mengklaim dan memberi diri mereka untuk percaya kepada sesuatu hal yang bisa melakukan hal yang spektakuler dalam hidup mereka. Tetapi untuk memikirkan sesuatu hal yang lebih, yang mungkin itu tidak kelihatan, tidak menjanjikan, bagi banyak orang mungkin akan mundur teratur. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman itu harus memiliki tanggung jawab. Harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan diri kita selama kita hidup mengikuti Kristus. Tetapi iman itu harus lebih hidup. Harus memikirkan apa yang Allah mau. Harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin bagi daging kita itu tidak menyenangkan. Karena ada banyak tantangan di dalamnya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa iman itu pemberian Tuhan, maka apalah yang bisa kita lakukan? Kan semua sudah dari Tuhan. Maka harusnya juga Tuhan yang bertanggung jawab bagaimana pertumbuhan iman saya. Tuhan juga yang harus mengerjakan. Saya ngapain? Diam saja. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia dengan segala pikiran. Diberikan kepada manusia supaya manusia itu mampu meresponi apa yang Allah mau. Nah, sama halnya dengan iman. Walaupun kita tahu bahwa iman itu 100% dianugerahkan oleh Allah dan tidak didapatkan dari usaha manusia, tetapi saudaraku, iman itu diberikan oleh Allah bukan untuk dipendam sendiri, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi iman itu diberikan oleh Tuhan untuk kita bertanggung jawab. Ya, ada pikiran yang Allah berikan kepada kita, ada pikiran yang bisa mengerti, mengetahui apa segala sesuatu yang Allah inginkan. Maka dari situlah kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap iman yang kita miliki itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem
yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca di sini, memang sekilas kita melihat bagaimana perjalanan Abraham mengikut Kristus, ya, mengikut Tuhan. Bagaimana perjalanan imannya setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudaraku, kita bisa menemukan dua hal di sana tentang tanggung jawab iman. Bagaimana Abraham, saudara-saudaraku, ketika dia mendapatkan dirinya di hadapan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan dengan iman yang Tuhan anugerahkan, dan di sanalah dia penuh dengan perjuangan untuk menjadikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya benar-benar menyenangkan Tuhan. Nah, hal yang pertama, saudaraku, yang perlu kita pelajari bahwa iman itu tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi iman itu adalah iman yang bertanggung jawab, di mana iman sendiri harus berakar, ya, harus memiliki nilai radikal. Radikal itu tidak selalu ada hubungannya dengan ISIS, ya. Tetapi radikal itu artinya berakar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman bukan hanya sekedar saya setuju, ya, saya percaya, atau saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi iman itu bicara soal seberapa radikalnya saya beriman kepada Tuhan. Seberapa berakarnya saya beriman kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim menuju kepada Kanaan, saudaraku, tanah perjanjian itu, dikatakan bahwa perjalanannya menuju tanah Kanaan tidak langsung ke Kanaan, dia masih menetap di Haran. Dan kemudian nanti dari Haran itu dia mendapatkan panggilan lagi untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang meninggalkan Ur Kasdim atau meninggalkan Haran menuju ke tanah perjanjian, itu berarti berbicara meninggalkan seluruhnya. Meninggalkan cara hidup di Ur Kasdim, meninggalkan cara hidup di Haran, dan akan berpindah ke tempat yang baru dan hidup seperti cara hidup yang Allah kerjakan di tempat yang baru itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti bagaimana kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, berarti kita harus memiliki akar yang kokoh seperti apa yang Allah mau juga. Saudaraku, cara kehidupan di Ur Kasdim dan di Haran tentu berbeda dengan cara hidup di tanah perjanjian atau di Kanaan. Nah, karena itu Abram meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan Haran, itu berarti meninggalkan segalanya. Seluruh akar-akarnya dicabut, kemudian dipindahkan ke tempat yang baru, dan di sanalah dia kembali berakar mengikuti cara kerjanya Tuhan, cara perjanjiannya Tuhan kepadanya di tempat di tanah perjanjian itu. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Kita sudah jauh begitu berakar di dalam cara hidup kita yang lama. Maka ketika kita berpindah dari tempat kita yang dulu tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, berarti seluruh akar-akar yang lama itu ditinggalkan. Kemudian kita ditanam, ditempatkan di tempat yang baru untuk berakar di sana sesuai dengan
tempat yang baru. Artinya bahwa ketika kita hidup dulu di luar Kristus, kita punya akar seperti tuan yang lama, maka sekarang ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita berakar seperti di dalam Kristus. Nah, karena itu saudaraku, salah satu tanggung jawab iman itu adalah berakar. Kita mesti radikal di dalam Kristus. Radikal dalam arti bahwa seluruh pola pikir kita harus benar-benar berakar, harus benar-benar radikal di dalam Kristus. Termasuk cara pikir kita, termasuk cara bertindak kita, termasuk cara kerja kita, termasuk cara pelayanan kita di hadapan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang Kristen tidak benar-benar berakar di dalam Kristus, maka apa yang dibangun di atasnya akan menjadi berantakan. Kenapa banyak orang Kristen yang melayani kemudian akhirnya kecewa? Kenapa banyak orang Kristen yang kemudian menjadi pengusaha, kemudian pada akhirnya usahanya itu menjadi usaha yang akhirnya tidak lagi dipersembahkan kepada Tuhan? Kenapa banyak pelajar-pelajar yang pada akhirnya tidak lagi menjadi pelajar yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan? Karena apa? Pada prinsipnya mereka beriman kepada Kristus, tetapi tidak sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Pada akhirnya apa yang mereka bangun di atasnya menjadi kacau balau, menjadi berantakan. Nah, karena itu saudaraku, salah satu tanggung jawab iman yang harus kita pikirkan bersama-sama ketika kita percaya kepada Kristus adalah berakar. Berakarlah di dalam Kristus. Bagaimana prosesnya berakar di dalam Kristus? Bahwa kita benar-benar berada di dalam Kristus, memberikan hidup kita dipimpin oleh Kristus. Bahkan seluruh sumber makanan itu harus benar-benar diambil dari Kristus melalui firman-Nya. Hingga akhirnya akar kita semakin dibentuk dan semakin dalam di dalam Kristus. Dengan demikian saudara-saudara, akar itu akan membentuk cara kita berpikir. Kita memikirkan pelayanan tidak lagi bagaimana saya disenangkan, tetapi kita akan memikirkan pelayanan bagaimana Tuhan disenangkan. Demikian juga ketika kita bekerja di dunia sekuler, kita akan memikirkan tidak lagi kepada apa yang aku bisa dapatkan dan saya menjadi kaya, tetapi kita akan memikirkan bagaimana melalui pekerjaan ini Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, saya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu akan berbeda, dan ini ditentukan oleh seberapa berakarnya kita di dalam Kristus. Maka saudara-saudara, saya mau katakan bahwa jika Anda bertemu dengan orang-orang Kristen atau yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi tidak berlaku seperti orang Kristen yang sejati, itu berarti persoalannya di mana? Karena mereka mengatakan mereka beriman, tetapi tidak benar-benar berakar di dalam Kristus. Maka yang perlu kita perjuangkan hari ini, ketika Anda mengklaim diri Anda sebagai orang beriman di dalam Kristus, maka berakarlah di dalam Kristus. Karena tanpa akar yang kuat di dalam Kristus, apapun yang Anda bangun di dalam hidup Anda untuk mengerjakan sesuatu di dunia ini akan menjadi berantakan, tidak akan menjadi berkat. Nah, hal yang kedua saudara-saudara yang perlu kita pikirkan di dalam contoh kehidupan Abraham itu adalah iman itu tidak hanya sekedar berakar kemudian kita mengatakan bahwa kalau sudah berakar di dalam Kristus semua menjadi aman. Tidak, saudaraku. Karena iman itu adalah sebuah perjalanan. Ya, sebuah perjalanan. Kalau disebut sebuah perjalanan berarti dia terus berjalan dan sampai nanti berhenti pada satu tempat di mana Allah berkenan. Kalau iman adalah sebuah perjalanan, saudaraku, berarti ada sesuatu yang penting di sana. Kenapa disebut iman adalah sebuah perjalanan? Karena iman itu adalah hidup dan ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi, jangan kira bahwa kalau sudah beriman maka selesai. Yang penting masuk surga. Tidak, saudaraku.
Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami bahwa ketika saya beriman kepada Kristus, saya harus berakar kepada Kristus, di dalam Kristus. Dan yang kedua, saya harus mengerjakan sesuatu berdasarkan iman itu. Maka dikatakan tadi bahwa iman itu tidak akan berakhir dengan apa yang banyak orang harapkan saat ini, bahwa kalau ada iman di dalam Kristus kemudian semua akan beres. Tidak. Karena iman itu adalah sebuah perjalanan dan sebuah tugas yang harus terus dikerjakan selama ada hidup. Jadi ada iman berarti ada tanggung jawab. Ada iman, ada sesuatu yang harus dikerjakan di dalamnya. Maka tidak bisa berhenti. Seorang yang mengklaim dirinya beriman kepada Kristus berarti dia harus siap untuk mengerjakan tugas yang Allah percayakan kepadanya. Nah, tentu di dalam mengerjakan tugas ini, saudara, kita harus berpikir tugas apa? Apakah tugasnya mendoakan orang lain? Apakah tugasnya hanya sekedar saya mau memuji Tuhan? Apakah tugasnya saya mau melayani di gereja? Apakah tugasnya saya mau berbagi kepada orang-orang yang butuh? Tidak hanya itu, saudara-saudara, tetapi isu tentang iman yang aktif, iman yang hidup, iman yang terus berjalan ini berarti lebih kepada apa? Di mana kita berada, kita harus jadi berkat. Ya, di mana kita ada, kita harus menjadi garam dan terang di sana. Ya. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham sampai ke Sikem, dikatakan di satu tempat dekat Sikem, dikatakan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa artinya, saudaraku? Bahwa di mana Abraham berada, dia mendirikan mezbah. Artinya di sanalah nama Tuhan disembah. Di sana nama Tuhan diingat. Berarti ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita harus mengerjakan sesuatu bahwa di mana saya berada, di mana saya bekerja, di mana saya ditempatkan oleh Tuhan, berarti di sana harus ada puji-pujian, harus ada penyembahan kepada Tuhan, yaitu penyembahan yang benar. Dan ini ada isu perang, saudara. Kita harus menghadapi peperangan rohani. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang berdosa, kemudian kita hadir di sana. Mereka terbiasa dengan pola pikir yang lama, kemudian kita hadir di sana dengan pola pikir yang baru. Dan kemudian kita mau bawa mereka kepada Tuhan. Bukankah ini isu perang? Isu yang harus bertabrakan. Karena apa? Ada sekelompok orang yang sudah terbiasa dengan cara hidup mereka yang lama. Dan Allah memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu di sana dengan iman yang kita punya. Nah, karena isu yang susah ini dan sulit ini, saudara, banyak orang Kristen memilih aman, gitu ya. Jadi yang penting tidak ada pertengkaran, semua damai-damai. Tidak, saudaraku. Karena justru di mana kita tiba, di sanalah nama Tuhan ditinggikan. Di sana nama Tuhan harus diingat. Di sanalah mezbah bagi Tuhan harus didirikan. Nah, saudaraku, itu yang saya katakan tadi, bahwa pengertian iman itu tidak hanya sekedar atau sesederhana kita percaya kepada Kristus, tetapi iman itu adalah sebuah perjalanan, dan di dalam perjalanan itu harus ada sesuatu yang dikerjakan. Dan waktu kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan itu pasti ada banyak penolakan. Ya. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, kita tidak hanya mengharapkan bagaimana ada kedamaian, bagaimana ada sejahtera di mana kami semua happy-happy, tanpa persoalan, tanpa perselisihan. Justru saya mau katakan bahwa ketika engkau memproklamirkan dirimu untuk beriman kepada Kristus, maka di sanalah isu perang itu ada. Dalam arti ada peperangan rohani. Dimulai daripada diri Anda berperang dengan diri Anda sendiri. Dari cara pikir Anda yang lama akan dihantam dan bertabrakan dengan cara pikir kita yang baru. Bagaimana kebiasaan yang lama kita akan tinggalkan kemudian diganti dengan kebiasaan yang baru. Itu tidak gampang. Pasti ada pertentangan. Itu baru di dalam diri. Belum ditambah dengan jikalau kita mulai masuk ke dalam kehidupan orang lain. Bagaimana
kita bisa mensinkronkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Dan kita bertahan bahwa inilah hidup yang benar. Ini cara pandang, cara hidup yang benar. Bagi dia mengatakan, tidak. Cara hidup dan cara pandang yang benar adalah cara kami. Maka tentu ada pertentangan. Ada pertikaian di sana. Ada kontradiksi di sana. Maka tentu ini secara manusia kita merasakan sesuatu hal yang tidak aman, tidak nyaman, tidak enak pada daging kita. Tetapi saudaraku, iman adalah sebuah perjalanan di mana kita harus mengerjakan sesuatu di dalamnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percaya, di mana kita beriman, itu adalah Tuhan yang harus ditinggikan di tempat di mana kita berada. Karena itu saudaraku, seorang Kristen itu harus berjuang. Bagaimana dia harus mendatangkan damai sejahtera. Dan saat dia mendatangkan damai sejahtera itu, kadang-kadang kita sendiri merasa tidak damai. Karena apa? Ada penolakan, ada cibiran di sana, ada kebencian di sana yang akan menggagalkan rencana Tuhan melalui apa yang kita kerjakan itu. Tetapi saudaraku, kembali kepada pengertian iman tadi. Ada sesuatu hal yang tidak terlihat di balik apa yang kita lihat, gitu ya. Ada sesuatu kuasa yang tidak terlihat tetapi benar-benar memiliki kuasa yang dapat mengubah segalanya. Nah, karena itu iman harus sampai pada titik apa yang tidak terlihat itu. Karena seringkali apa yang terlihat itu, saudara-saudara, justru tidak membawa perubahan apa-apa. Apa itu misalnya? Ketenangan. Ketenangan itu langsung bisa dirasakan. Kedamaian bisa dirasakan. Tanpa persoalan bisa dirasakan. Dan dinikmati. Tetapi apakah itu menyelesaikan perjalanan iman kita? Tidak. Kadang-kadang justru suasana yang aman itu tidak membawa pertumbuhan apa-apa terhadap iman kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda sebagai orang Kristen mengklaim diri Anda sebagai orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, berarti Anda harus siap peperangan rohani. Anda harus siap dihina. Anda harus siap bertentangan dengan dunia ini. Tetapi ingatlah, percayalah, bahwa di balik itu iman Anda sedang dibentuk. Iman Anda sedang ditumbuh kembangkan oleh Allah. Sehingga apa yang Anda kerjakan pada akhirnya berhasil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang untuk mengubah dunia. Tidak gampang untuk mengubah orang lain. Tetapi itulah tugas iman yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu adalah tugas iman yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi mengerjakan sebuah tugas yang tidak gampang ini, yaitu mengubah orang lain. Mengambil kembali, mengklaim kembali bahwa engkau adalah milik Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Maka saya harus bawa kembali kepada Tuhan. Saudaraku, bagi para orang tua yang mengalami pergumulan dengan anak-anak yang memiliki kenakalan dan lain sebagainya, seringkali kita merasa ya sudah, biarkan, serahkan kepada Tuhan. Tidak. Saya mau katakan bahwa ini justru harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah milik Tuhan. Maka segala sesuatu harus diproses, harus dikerjakan. Kita klaim itu sebagai milik Tuhan dan kita bawa kembali. Ketika iman kita tidak lagi bekerja, saudaraku. Ketika iman kita tidak lagi bekerja untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah milik Tuhan yang harus terus dibawa kembali kepada Tuhan, maka disitulah terjadi kegagalan iman. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak lagi menghasilkan buah? Karena mereka mulai berhenti. Mereka mulai merasa capek. Mereka mulai merasa bahwa saya tidak sanggup mengerjakannya. Saudaraku, iman itu adalah anugerah Tuhan. Dan di dalam iman itu ada kuasa yang begitu dahsyat. Maka ketika engkau mengerjakan iman itu sesuai dengan tujuan Allah di dalamnya, maka pasti akan mendapatkan hasilnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini sangat penting.
Ketika kita memiliki iman, itu artinya kita bertanggung jawab untuk berakar di dalam Kristus dan untuk bekerja di dalam Kristus. Apa itu bekerjakan? Apa yang harus kita kerjakan di dalamnya? Yaitu membawa setiap orang kepada Kristus. Ya, membawa setiap orang kepada Kristus agar mereka boleh menikmati sukacita di dalam Kristus. Walaupun di dalam proses pengerjaan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak tantangan. Tetapi ingatlah, Allah memimpin kita. Allah menyertai kita untuk memperjuangkan itu sampai akhirnya kita bisa menikmati hasilnya. Percayalah bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu akan menjadi kekuatan besar dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mau rela berkorban untuk mengerjakan sesuatu hal yang baik dari Allah, untuk Allah, maka pada akhirnya kita akan menuai hasil yang baik. Dan kita bisa nikmatinya di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini melalui firman-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu agar mereka boleh mendapatkan sukacita dan mendapatkan kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap iman yang Allah sudah berikan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat yang mendengarkan, sehingga kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan kembali pujian kepada Tuhan dari PPK nomor 193, Hidup bagi Yesus. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Jalani
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang terus melimpah di dalam hidup kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit atau sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini, sehingga bisa dikelola dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka juga tetap bersyukur dan tetap mengingat akan apa yang seharusnya mereka berikan kepada Tuhan. Sehingga ini membuat kami boleh menjadi orang-orang yang semakin diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri, kita naikkan doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.